Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel radio cerita horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Lamistik. Sebuah kisah yang berjudul Sumpah Pocong Kepala Desa. Dan untuk seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Sukarasa di Kalimantan pagi itu dibalut suasana yang hangat. Matahari bersinar lembut menembus dedaunan. Pohon jati yang berjajar di sepanjang jalan utama desa. Warga tampak sibuk, sebagian membawa hasil panen ke pasar, sementara yang lain berkumpul di balai desa, berbincang tentang pemilihan kepala desa yang semakin dekat. Anak-anak berlarian di sekitar lapangan, tampak mereka bergembira di udara, namun di balik ketenangan itu, aroma persaingan mulai tercium, seperti awan gelap yang perlahan menyelimuti langit biru. Parama yang merupakan seorang pengusaha kaya dengan rumah megah di ujung desa tampak tengah berbicara dengan pendukungnya di serambi rumahnya. Senyuman ramah, namun di baliknya ada ambisi yang menyala-nyala. Ia dikenal sebagai orang yang tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, meski harus memakai cara-cara yang tidak lazim sekalipun. Di samping itu, Pak Surya yang merupakan sebagai seorang petani sederhana tengah menemui warga di beberapa sawah dan juga warung kopi. Cara pendekatannya memang berbeda. Dia begitu sederhana dan ikhlas, walaupun sebenarnya dia tahu menghadapi pesaingnya Pak Dharma bukanlah hal yang mudah. Hari-hari berlalu, pemilihan semakin dekat dan keadaan semakin memanas. Baliho dan spanduk kedua calon pun sudah memenuhi penjuru desa. Warga pun mulai terpecah. Ada yang mengagumi visi besar Pak Dharma untuk memodernisasi desa, namun banyak pula yang mempercayai ketulusan Pak Surya untuk menjaga tradisi. Namun kehangatan itu perlahan memudar ketika kabar mulai beredar bahwa keduanya melibatkan dukun di tengah malam. Warga yang kebetulan lewat dekat hutan sering melihat bayangan samar di bawah pohon beringin tua, tempat yang dikenal angker. Entah mengapa, desa Sukarasa yang biasanya damai, kini diambang pilihan yang lebih dari sekedar pemimpin. Ini antara dua kekuatan, antara manusia dan gaib yang perlahan mengkoyak kedamaian desa kecil itu. Malam merambat pekat di desa Sukarasa. Langit tanpa bulan membuat suasana semakin mencekam. Di sebuah gubuk di tengah hutan, Pak Dharma duduk di atas tikar anyaman, berhadapan dengan lelaki tua yang dingin. Dialah Mbah Sarpin, seorang dukun yang terkenal sampai tetangga-tetangga desa. Asap kemenyan pun mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang menyengat. "Jadi, kau ingin dia jatuh?" tanya Mbah Sarpin dengan suara serak, memecah keheningan. Pak Dharma mengangguk perlahan, meneguk ludahnya. Dia harus kehilangan simpati warga. Kalau dia sakit, mereka akan kehilangan kepercayaan padanya. Pak Sarpin tersenyum samar. Tangannya yang keriput mengambil segumpal tanah dari mangkuk kecil yang ada di depannya. "Ini bukanlah tugas mudah, tapi aku bisa membuatnya tersiksa tanpa dia tahu dari mana datangnya." Pak Dharma meletakkan amplop tebal berisi uang di atas tikar. "Aku tidak peduli caranya, lakukan apapun. Yang perlu Mbah, pemilihan tinggal beberapa minggu." Di tempat lain di sebuah gubuk yang tersembunyi, di balik ladang jagung, Pak Surya tengah duduk berhadapan dengan Mbah Ratmi, seorang perempuan tua dengan mata tajam, yang seperti mampu menembus isi hati Pak Surya. Pak Surya tampak gelisah. "Mbah, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak beberapa hari lalu. Tubuhku berat dan aku bermimpi buruk terus-menerus." Mbah Ratmi mengangguk pelan, lalu dia mengambil segelas air yang telah dirapai doa. Lalu dia menyiramkannya ke sebuah bara api. Asap yang keluar membentuk simbol-simbol aneh. "Dia sudah mulai bergerak. Dia mendatangi dukun. Dia ingin menjatuhkanmu." Pak Surya mengepalkan tangan. "Aku tidak bisa diam, Mbah. Aku membutuhkan bantuanmu, bukan hanya untuk melindungi diriku, tapi juga untuk membalas perbuatannya." Mbah Rahmi menatap lekat. "Hati-hati dengan permintaanmu. Jika kau memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali." Pak Surya terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk mantap.
Aku siap. Malam itu dua ritual dilakukan di dua tempat berbeda. Pak Sarpin menancapkan jarum pada boneka jerami, sementara Mbah Ratmi mengayunkan pisau kecil di atas mangkuk darah ayam hitam. Doa-doa gaib melesat ke udara memenuhi malam yang sudah penuh. Esok paginya di desa Sukarasa, suasana berubah drastis. Pak Surya mendadak pucat dan lemah. Ia tidak mampu berjalan tanpa bantuan, dan warga mulai bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Namun di sisi lain Pak Dharma juga mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya tidak bisa tidur. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah ada bayangan yang mengintai dari sudut kamarnya. Pertarungan gaib telah dimulai. Desa Sukarasa yang dulu hanya dipenuhi canda tawa dan kesibukan warga, kini menjadi medan perang tidak kasat mata. Setiap malam suara aneh-aneh terdengar dari arah hutan. Sementara warga yang peka mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Meski siang terik, Pak Dharma dan Pak Surya tidak lagi hanya bertarung untuk suara warga, tapi juga untuk mempertahankan diri dari kekuatan gelap yang mereka lepaskan, dan desa kecil itu menjadi saksi bisu bagaimana ambisi dapat menjerumuskan manusia ke jalan dalam jurang yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Malam menyelimuti desa Sukarasa dengan gelap yang lebih pekat dari biasanya. Angin berdesir kencang menerbangkan daun-daun kering yang terdengar seperti bisikan samar. Di rumah Pak Dharma suasana mulai terasa ganjil. Sejak sore lampu di ruang tamu tiba-tiba padam, meski listrik di rumah tetangga tetap menyala. Di kamar belakang, Raka, anak laki-laki Pak Dharma yang berusia 10 tahun, merasa gelisah. Ia berbaring di ranjangnya mencoba memejamkan mata, namun sesuatu seperti mengawasi dari sudut ruangan. Sesaat kemudian dia melihat secercah cahaya aneh masuk melalui celah jendela. Cahaya itu tidak seperti sinar lampu atau bulan, melainkan berkilauan merah kekuningan, bergerak perlahan seolah mengundangnya untuk mendekat. Penasaran, Raka pun turun dari ranjang dan mengikuti cahaya itu yang seolah melayang menuju dapur. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok bayangan berdiri membelakangi meja makan. Perlahan, sosok itu berbalik, wajahnya busuk dengan mata berlubang, dan rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian muka. Bibirnya menyeringai lebar, mengacungkan jari kurus yang hitam ke arah Raka. Raka membeku, ketakutannya meledak dalam bentuk teriakan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Keluarga Pak Dharma berlarian ke dapur. Istrinya Bu Lestari memeluk Raka yang menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah bayangan itu. Namun saat mereka tiba, sosok menyeramkan itu telah pergi. Hanya pintu belakang yang terbuka sedikit, meski angin malam tidak terasa masuk. "Lihat, dia di sana, dia melihatku," ucap Raka sambil terisak dan tubuh bergetar. Pak Dharma mengepalkan tinjunya. Ini sudah kelewatan. Namun teror tidak berhenti di situ. Malam itu terdengar suara-suara aneh di rumah Pak Dharma. Terdengar seperti suara tangisan perempuan yang terisak-isak, lalu berubah menjadi tawa nyaring yang memekakan telinga. Piring-piring di dapur tiba-tiba terjatuh dan pecah tanpa sebab. Sementara cermin di ruang tamu retak dengan pola menyerupai wajah menganga. Pak Dharma yang sudah muak dengan teror di rumahnya mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor. "Halo, ini Dharma," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tidak peduli berapa biayanya. Percepat semuanya, aku ingin masalah ini selesai malam ini juga." Ia lalu menutup telepon dengan wajah merah padam. Matanya menyapu ruang tamu yang berantakan akibat kejadian aneh malam itu. Kalau mereka pikir bisa menakutiku, mereka salah besar. Di sisi lain, rumah Pak Surya terasa lebih dingin dari biasanya. Lilin yang dinyalakan di meja makan hanya menyala redup, seolah enggan memancarkan cahaya ke sudut-sudut gelap rumah. Angin berhembus masuk melalui celah dinding bambu, membawa aroma aneh seperti tanah basah yang bercampur dengan aroma dupa yang dibakar. Bu Sari, istrinya Pak Surya yang saat itu tengah duduk di ruang tamu sambil meminta kain, tiba-tiba berhenti. Tatapannya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa bicara. Pak Surya yang sedang menyiapkan berkas
untuk pemilihan. Pak Surya pun menoleh. "Bu, kenapa?" Namun tidak ada jawaban. Detik kemudian Ibu Lestari memekik dengan begitu keras. Pergi dari sini." Suaranya jauh lebih berat dari biasanya. Bukan suara seorang perempuan. Tubuhnya mendadak gemetar dan matanya memerah seperti memancarkan bara api. Pak Surya berlari mendekat, tapi istrinya melompat berdiri dengan gerakan tidak wajar. Seperti boneka yang ditarik tali, ia merapai pisau dapur yang tergeletak di meja, lalu mengayunkannya ke arah Pak Surya. "Aku ingin membunuhmu, kau pengkhianat, kau pembawa celaka," teriaknya dengan amarah yang meledak-ledak. Pak Surya mundur sambil berusaha menenangkan istrinya itu. "Ini aku, Surya, sadar." Namun Bu Lestari tidak menggubris. Ia terus mengayunkan pisau dengan kekuatan yang luar biasa, hingga Pak Surya terpaksa berteriak memanggil tetangga. Beberapa menit kemudian tetangga datang dan berhasil melucuti pisau dari tangan Bu Lestari. Bu Lestari tetap berontak dan berteriak-teriak tidak karuan. "Dia ada di sini, dia mengawasi, mereka semua akan mati." Suaranya menggema, membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya berdiri. Dengan berat hati, Pak Surya meminta para tetangga untuk memasung istrinya. Ia diikat dengan tali kuat dan ditidurkan di ranjang bambu di ruang tengah. Wajahnya memucat, namun tatapannya tetap liar. Sesekali ia tertawa kecil, namun lebih sering menangis dan bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Malam itu Pak Surya duduk di sebuah ruangan. Pemandangan istrinya yang tergolek lemah. Air mata mengalir di pipinya, namun di balik kesedihannya, amarah mulai membara. Ia kini bukan kejadian biasa. Sosok istrinya yang pendiam dan lembut tidak mungkin menjadi berubah seperti ini tanpa alasan. Dalam hatinya ia yakin bahwa ini adalah ulah Pak Dharma. "Aku sudah cukup sabar," bisiknya. Suaranya bergetar. "Jika dia ingin bermain kotor, aku akan memberikannya pelajaran." Pak Surya berdiri, tatapan matanya lurus ke arah jendela yang menghadap ke arah rumah Pak Dharma. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Pak Ratmi. Kata-katanya tegas. "Kita tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin kau melakukan apa yang perlu untuk menghentikannya. Kalau perlu, buat dia merasakan apa yang keluargaku rasakan." Di ujung telepon suara Pak Ratmi terdengar begitu berat. "Santet itu seperti ular berpisah, Surya. Karena jika kau tidak hati-hati, pisahnya itu bisa balik menyerangmu." Namun saat itu Pak Surya sudah tidak peduli. "Aku sudah melewati batas kesabaranku, Mbak. Aku hanya ingin keluargaku selamat." Malam itu desa Sukarasa semakin mencekam. Tidak hanya suara-suara aneh yang terdengar dari rumah-rumah, tapi juga bisikan-bisikan warga yang mulai ketakutan. "Ada yang salah dengan desa ini," bisik seorang ibu kepada tetangganya. Dan benar saja. Beberapa jam kemudian seekor ayam hitam milik Pak Dharma ditemukan mati, tergantung di pintu rumahnya. Tubuhnya penuh luka, seperti dicakar-cakar. Pak Dharma tahu pesan itu merupakan peringatan untuk ia. Namun ia tidak akan mundur. Pertarungan antara Pak Dharma dan Pak Surya kini bukan lagi tentang pemilihan kepala desa. Ini telah berubah menjadi perang terbuka antara kedua keluarga dengan kekuatan gaib sebagai senjata utama mereka. Dan di tengah semuanya, desa Sukarasa hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hawa dingin melingkupi desa Sukarasa. Angin malam membawa bisikan-bisikan menyeramkan. Dan malam-malam, desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi mimpi buruk. Banyak warga yang mulai melaporkan penampakan yang mengguncang jiwa mereka. Di malam yang kelam, beberapa penduduk mengaku melihat pocong meloncat-loncat di jalanan desa. Sosok itu muncul tiba-tiba, matanya kosong dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Para petani yang bekerja hingga larut di sawah pun mengaku mendengar suara tangisan dari pepohonan. "Di sekitar kemarin malam, saya melihat pocong di depan sumur tua. Dia menoleh ke saya, lalu hilang begitu saja," cerita Pak Joyo dengan wajah pucat di warung kopi pagi itu. Ceritanya langsung memicu kegaduhan di antara warga.
Kalian pikir ini kebetulan? Ujar seorang warga dengan suara bergetar. Namun tidak ada yang berani menyebut nama Pak Dharma atau Pak Surya secara terang-terangan. Meski kecurigaan mengarah ke mereka, warga tahu bahwa menuduh tanpa bukti bisa membawa petaka. Di sisi lain, perseteruan antara Pak Dharma dan Pak Surya kini semakin memanas. Di dalam pertemuan mendadak di balai desa, mereka saling tuduh sebagai penyebab gangguan mistis yang melanda. Jelas ini ulah Surya, tuding Pak Dharma. Dia tidak terima karena aku punya peluang besar untuk menang. Jadi dia sengaja mengacaukan desa. Pak Surya yang duduk di seberang mengetuk-ketukkan jari di atas meja dengan tenang. Dharma, berhenti menuduh. Semua orang juga tahu siapa yang punya uang untuk menyerima dukun, bukan aku. Pertemuan mereka menjadi perdebatan sengit hingga membuat warga mulai gelisah. Beberapa orang mulai berbisik, merasa percakapan ini tidak hanya menyinggung persaingan politik, tapi juga menyeret desa ke dalam konflik gaib yang lebih dalam. Melihat situasi semakin tidak terkendali, seorang tetua desa bernama Ustadz Saleh melangkah ke tengah ruangan. Usianya yang sudah lanjut dan pengaruhnya di desa membuat semua orang menaruh hormat padanya. Sudah cukup, suaranya menggema mengalahkan kegaduhan. Perseteruan kalian berdua telah melampaui batas, tidak hanya merugikan keluarga kalian, tapi juga seluruh desa. Pak Dharma dan Pak Surya terdiam, meski amarah masih terpancar di wajah mereka. Ada cara untuk membuktikan siapa di antara kalian yang benar dan siapa yang berbohong, lanjut Ustadz Saleh. Kita lakukan sumpah pocong. Suasana mendadak hening. Beberapa warga saling pandang terkejut mendengar usulan itu. Sumpah pocong adalah ritual sakral. Jika sebuah konflik sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa, itu berlebihan, protes Dharma dengan suaranya yang ragu. Ustadz Soleh menatapnya dengan tajam. Kalau kau memang tidak melakukannya, apa yang kau takutkan? Sumpah pocong ini akan membuktikan kebenaranmu. Pak Surya mengangguk percaya diri, meski matanya menyimpan kekhawatiran. Aku tidak takut, Ki. Aku percaya kebenaran. Kalau begitu, kita lakukan malam ini, putus Ustadz Soleh. Sumpah pocong akan dilakukan di masjid tua, dibawa langsung oleh pengawasan ketua dan warga desa malam ini. Malam itu Masjid Sukarasa menjadi saksi bisu ritual yang tidak pernah dilakukan, yaitu sumpah pocong. Di bawah bulan yang redup, warga desa berdiri mengelilingi ruang utama masjid. Suasana penuh ketegangan. Tidak ada yang berbicara, hanya terdengar suara desa napas dan doa-doa lirih dari beberapa orang tua yang khawatir. Pak Dharma dan Pak Surya duduk berseberangan dengan menggunakan kain kapan putih yang melilit tubuh mereka dari leher hingga kaki. Tubuh mereka terbaring lurus seperti orang mati yang telah dipersiapkan untuk dimakamkan. Wajah mereka tegak, tapi masing-masing berusaha menunjukkan keberanian di depan warga. Ustadz Saleh berdiri di tengah-tengah memimpin ritual. Dengan wibawa yang kuat, ia membuka kitab sucinya, membaca ayat-ayat dengan nada yang penuh kehati-hatian. Suaranya menggema, menciptakan getaran halus di ruangan. Dharma dan Surya, kata Ustadz Saleh setelah membaca doa pembuka malam ini, kalian akan bersumpah di hadapan Allah di bawah hukumannya. Jika kalian berbohong, maka kutukan akan jatuh pada diri kalian. Kalian siap? Pak Dharma menelan ludah lalu mengangguk perlahan. Saya siap. Pak Surya mengangguk dengan mantap. Saya juga siap. Dua saksi dipanggil untuk mendampingi masing-masing pihak. Mereka berdiri di sisi para peserta. Sumpah pocong memperhatikan dengan seksama. Lilin-lilin kecil yang mereka nyalakan di sudut-sudut ruangan menciptakan banyak keanehan. Di dinding masjid menambah suasana mistis malam itu. Seorang tetua lain yang ditunjuk, Mbah Kasmo, melangkah mendekati kedua calon dengan tatapan gemetar. Namun terlatih, ia mengikat ujung kain kapan pada tubuh Pak Dharma dan Pak Surya. Ikatan itu mengunci mereka dalam posisi kaku, hanya kepala mereka yang dapat bergerak sedikit.
Ikatan ini adalah simbol pengabdian total kepada kebenaran, ujar Mbah Kasmo. Jika kalian berbohong, tubuh ini akan menerima hukuman pertama. Warga menahan napas saat Mbah Kasmo menyelesaikan pengikatan. Beberapa perempuan menutupi wajah mereka dengan selendang, tidak sanggup menyaksikan ritual yang dianggap sakral sekaligus mengerikan ini. Ustaz Saleh berdiri di hadapan kedua calon, memegang kitab suci di satu tangan dan tongkat kayu di tangan lainnya. Suaranya menggelegar saat ia mulai membacakan sumpah pocong. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersumpah bahwa aku tidak pernah mempraktekkan ilmu hitam, tidak pernah mengirim santet, dan tidak pernah mencelakai siapapun di desa ini. Jika aku berbohong, maka aku bersedia menerima azab dari Allah di dunia maupun di akhirat. Ia memandang Pak Dharma. Ulangi sumpah ini. Pak Dharma dengan suara yang bergetar, namun mantap mengulang sumpah tersebut. Dalam hatinya ada rasa takut yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah berbohong, tetapi baginya mengakui keterlibatannya sama saja dengan kehancurannya. Ustaz Saleh kemudian beralih ke Pak Surya. Sekarang Surya, ulangi sumpah ini. Pak Surya menarik napas. Ia menatap Ustadz dan warga desa dengan mata yang tajam, lalu mengucapkan sumpah yang sama. Namun seperti Pak Dharma, ia juga tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan. Setelah kedua calon selesai bersumpah, suasana menjadi hening. Warga menunggu yang akan terjadi dari mereka. Air mata tanda langsung dari langit. Tidak ada petir, tidak ada gempa. Pak Dharma dan Pak Surya dilepaskan dari kapan mereka oleh Mbah Kasmo. Malam setelah sumpah pocong itu, suasana desa Sukarasa berubah drastis. Hawa dingin menusuk tulang dan angin malah membawa aroma anyir yang menyengat. Penduduk yang sudah lelah dengan teror mencoba tidur lebih awal berharap ketenangan. Namun ketenangan itu hanyalah fata morgana. Di sekitar rumah Pak Dharma dan Pak Surya, hujan turun dengan deras, tetapi bukan hujan biasa. Air yang jatuh dari langit berwarna merah pekat, seperti darah. Tetesannya mengotori tanah, membuat genangan yang mengerikan. Wanita-wanita di rumah Pak Dharma mulai berteriak histeris. Darah, darah dari langit, cerita seorang tetangga di rumah Pak Surya. Fenomena serupa terjadi. Genangan merah membentuk pola aneh di halaman, seperti tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa dibaca. Tidak hanya hujan darah, sosok pocong yang sebelumnya hanya terlihat dari kejauhan kini mulai mendekati rumah mereka. Di rumah Pak Dharma, seorang pembantu rumah tangga menjadi histeris saat melihat pocong berdiri di luar jendela. Ketika ia berlari keluar untuk meminta bantuan, sosok itu melompat dan menyerangnya, mencakar lengan dan bahunya hingga berdarah. Pak Dharma keluar dengan kemarahan, membawa golok, namun pocong itu menghilang begitu saja. Kalian lihat ini ulah orang licik itu, geramnya kepada para warga yang berkumpul. Di sisi lain, Pak Surya mulai mengalami hal serupa. Pocong itu bahkan muncul di rumahnya. Bu Surya yang masih dalam kondisi lemah setelah insiden kerasukannya hanya bisa menjerit dan pingsan saat melihat sosok tersebut berdiri di samping tempat tidurnya. Kejadian-kejadian ini membuat warga desa semakin ketakutan. Mereka berkumpul di balai desa menuntut solusi dari Ustaz Saleh. Ini bukan lagi urusan mereka berdua. Ini sudah melibatkan seluruh desa, proses seorang warga tua. Namun sebelum Ustaz Saleh bisa memberi jawaban, terdengar kabar mengejutkan. Pak Dharma ditemukan tewas di gudangnya. Kabar kematian Pak Dharma menyebar cepat di seluruh desa. Ia ditemukan tergantung di balok kayu di gudang belakang rumahnya. Wajahnya penuh luka cakaran dan ekspresinya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Di lantai gudang ditemukan tulisan yang terbuat dari darah. Aku datang untukmu. Keluarga Pak Dharma histeris. Anak-anaknya menangis dan istrinya jatuh pingsan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Pak Dharma bisa ada di sana. Semalam ia baik-baik saja, ucap salah satu saudaranya. Tapi dia berbicara sendiri dan ketakutan, seperti melihat sesuatu ya tidak bisa kita lihat. Di sisi lain, Pak Surya juga sudah memperlihatkan gejala serupa.
Ia sering berbicara sendiri di halaman rumahnya. Dia seolah-olah sedang berdebat dengan sosok yang tidak kasat mata. Ketika warga mencoba mendekatinya, merasa ngeri ketika ia tiba-tiba berteriak, "Pergi, jangan mendekatiku." Teror itu memuncak ketika Pak Surya hilang dari rumahnya. Setelah pencarian selama berjam-jam, warga menemukannya di hutan dekat desa. Ia duduk kaku di bawah pohon besar. Tubuhnya kaku, wajahnya menyiratkan ekspresi ketakutan. Matanya terbuka dan mulutnya seakan ingin mengatakan sesuatu, namun tidak bisa. Setelah kematian kedua calon kepala desa itu, suasana desa mulai mereda. Namun ketakutan tetap menghantui warga. Banyak yang percaya bahwa kekuatan gaib yang mereka lepaskan melalui santet dan sumpah pocong telah mengambil nyawa mereka sebagai balasan atas kebohongan dan ambisi mereka yang tidak terkendali. Ustadz Saleh yang merasa bersalah karena tidak bisa mencegah semuanya mengumpulkan warga untuk upacara tolak bala di Masjid Tua. Doa-doa dilantunkan secara dipersembahkan untuk para tetua desa meminta maaf kepada alam gaib atas kesalahan manusia. Namun meski ritual itu telah selesai, beberapa warga mengaku masih mendengar suara langkah menyeret di malam hari. Bisikan-bisikan aneh kadang terdengar di sudut-sudut desa, seolah-olah ada yang belum selesai. Desa Sukarasa telah menjadi saksi bahwa ambisi yang tidak terkendali ketika dipadukan dengan kekuatan gelap hanya akan membawakan bencana. Warga berjanji untuk membuat konflik ini berhenti, namun janji itu tidak bisa menghapus jejak kegelapan yang telah terukir dalam sejarah desa mereka. Setelah kematian tragis Pak Darmo dan juga Pak Surya, ketenangan desa pun mulai berangsur-angsur tenang. Di balik ketenangan itu, tersimpan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar teror gaib itu akibat dosa mereka? Setelah beberapa hari setelah upacara pemakaman, Ustadz Saleh yang merasa bertanggung jawab sebagai tetua desa memutuskan untuk memeriksa rumah Pak Dharma dan Pak Surya. Ia percaya bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Di dalam kamar kerja Pak Dharma, Ustadz Saleh menemukan sebuah surat yang tersembunyi di laci meja. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, dengan tinta yang terlihat menetes di beberapa tempat, seolah-olah ia menulis dalam kondisi ketakutan luar biasa. Kepada siapapun yang membaca tulisan ini, Pak Dharma, aku mengakui segala dosa yang telah kulakukan. Ambisiku untuk menjadi kepala desa membuatku buta. Aku mendatangi Pak Sarbin untuk mengirim santet kepada Surya. Aku pikir dengan cara ini aku bisa menyingkirkannya tanpa harus menodai tanganku. Tapi aku salah. Kegelapan yang kupanggil justru menghancurkan diriku sendiri. Hantu-hantu itu datang setiap malam. Mereka memanggilku, menertawakanku dan mencabik-cabik jiwaku. Jika aku tidak selamat, sampaikan kepada semua orang bahwa ini adalah hukuman untukku. Jangan ulangi lagi. Aku pun minta maaf, meski aku pun tahu itu semua tidak akan cukup untukku. Ustadz Soleh membaca surat itu pun bercampur marah, sedih, dan juga iba. Bercampur menjadi satu. Ia mengambil surat itu dan ia pun melanjutkan pencariannya ke rumah Pak Surya. Di rumah Pak Surya, Ustadz Soleh menemukan surat itu disimpan di bawah bantal. Surat itu dituliskan dengan lebih singkat. Isinya tidak kalah mengejutkan. Aku tahu aku salah, tulis Pak Surya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Dharma memulai ini dan aku hanya membela diriku dan keluargaku. Aku mendatangi Pak Ratmi untuk melindungi kami, tapi aku juga meminta lebih. Aku meminta balasan. Aku ingin dia merasakan apa yang dia lakukan padaku. Tapi sekarang aku sadar, dendam ini tidak membawa apa-apa selain kehancuran. Aku menyesal. Mereka setiap malam, pocong itu, mereka mengawasiku. Aku tahu waktuku sudah dekat. Jika surat ini ditemukan, tolong jaga desaku. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Ustadz Saleh menutup surat itu dengan tangan gemetar. Keduanya telah mengakui dosa mereka, namun semua sudah terlambat. Malam setelah surat-surat itu ditemukan, warga desa kembali digemparkan.
oleh sebuah penampakan beberapa orang yang tinggal dekat di area pemakaman mengaku melihat pocong di atas makam Pak Dharma dan Pak Surya. Dia melompat-lompat di sana, ujar salah satu saksi dengan wajah pucat. Tidak bergerak jauh, hanya di sekitar dua makam itu. Tapi rasanya seperti dia menjaga sesuatu. Warga yang penasaran berkumpul di pemakaman dengan membawa obor. Namun saat mereka mendekat, pocong itu menghilang, meninggalkan suasana mencekam. Ustadz Saleh yang ikut hadir malam itu berdiri di depan makam dengan perasaan berat. Mungkin ini adalah peringatan terakhir bagi semuanya, ujarnya kepada warga. Mereka meninggalkan pesan bukan hanya melalui surat, tapi juga melalui peristiwa ini. Ambisi, dendam, dan tipu daya hanya akan membawa kehancuran kita. Kita harus belajar dari kejadian ini. Hari demi hari berlalu dan desa Sukarasa mulai mencoba melanjutkan hidup. Namun kisah ini tetap menjadi bayang-bayang yang tidak akan pernah kekang dimakan waktu. Akan selalu mengingat pocong yang pernah menjaga di sana sebagai simbol peringatan. Ustadz Saleh menanam sebuah pohon beringin di dekat makam mereka. Beringin ini akan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan sekecil apapun akan selalu meninggalkan jejak. Dan begitu desa Sukarasa kembali tenang, meskipun malam-malamnya masih terasa sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Sebuah cerita yang menakutkan menjadi legenda, dan pocong itu menjadi saksi abadi, memastikan bahwa dosa masa lalu tidak akan pernah terlupakan. Setelah ketenangan menyelimuti semua desa Sukarasa, sebuah fakta mengejutkan terungkap yang mengubah seluruh persepsi warga tentang teror pocong. Ustadz Saleh yang masih penasaran dengan asal-usul semua kejadian memutuskan untuk menemui seorang dukun tua bernama Mbah Prawiro, dukun terakhir yang dihormati di daerah itu. Ia berharap mendapat jawaban atas misteri yang belum terpecahkan itu. Di sebuah gubuk di ujung desa, Ustadz Soleh duduk berhadapan dengan Mbah Prawiro. Dukun tua itu menatap Ustadz Soleh dengan begitu dalam, seperti sedang membaca semua yang ada di dalam pikirannya. Apa yang kau ingin tahu, Soleh? Aku hanya ingin tahu, Bah, kenapa pocong-pocong itu muncul? Apakah ini benar-benar akibat dosa Dharma dan Surya saja? Atau ada sesuatu yang lebih besar daripada semua ini? Bapak Wiro menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dharma dan Surya memang memanggil kekuatan gelap melalui Mbah Sarpin dan Mbah Ratmi. Tapi yang mereka tidak tahu, santet itu berjalan tidak seperti yang direncanakan. Ketika kekuatan gaib berlawanan bertabrakan, ada konsekuensi besar yang tidak bisa dihindari. Ustadz Saleh menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, Mbah? Mbah Sarpin dan Mbah Ratmi, mereka bukan sekedar mengirim santet. Mereka juga menjadi penanggung jawab energi gelap yang mereka lepaskan. Ketika santet itu bertabrakan, energi yang terlepas terlalu besar, bahkan untuk tubuh mereka. Mereka tidak sanggup menahan dampaknya. Mbah Wiro mengungkapkan bahwa beberapa hari setelah Dharma dan Surya memesan santet, Mbah Sarpin dan Mbah Ratmi ditemukan tewas di tempat mereka masing-masing. Mbah Sarpin meninggal di tengah ritualnya, tubuhnya menghitam seperti hangus terbakar. Sementara Mbah Ratmi ditemukan di gubuknya dengan wajah yang kondisinya oleh ekspresi kesakitan. Namun kematian mereka tidak menghentikan kekuatan yang telah dilepaskan. Justru awal mereka menjadi marah karena tidak dihormati dan merasa dihianati oleh orang-orang yang memanfaatkan jasa mereka. Dalam tradisi santet, ada kewajiban untuk menghormati perantara gaib dan memastikan mereka tidak terbebani oleh sisa energi hitam. Dharma dan Surya hanya peduli pada ambisi mereka, mengabaikan hal ini. Ucap Mbah Prawiro melanjutkan, pocong yang kau lihat itu bukanlah sembarang pocong. Itu adalah Mbah Sarpin dan Mbah Ratmi. Mereka kembali menuntut balas bukan hanya kepada Dharma dan Surya, tetapi kepada siapa saja yang terlibat atau membiarkan kekuatan gelap itu berkembang tanpa pengendalian. Jadi mereka datang karena dendam. Surya dan juga Dharma adalah target mereka, jawab Mbah Wiro. Tetapi dendam tidak bisa hanya pada Dharma dan Surya.
Pocong itu ingin memastikan bahwa semua orang di desa ini belajar dari kesalahan mereka. Mereka adalah pengingat hidup atau mati, bahkan kekuatan gelap tidak boleh dipermainkan. Malam itu warga desa sekali lagi melihat penampakan pocong di pemakaman. Namun kali ini dua pocong itu berada berdampingan melompat-lompat dengan gerakan serentak. Ustadz Soleh yang berada di lokasi segera membaca doa-doa dan menaburkan garam serta bunga di sekitar makam. Pocong-pocong itu hanya berdiri diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Sarbin, Pak Radmi, ucap Ustadz Soleh sambil menduduk hormat. Kami semua atas nama warga desa, kami meminta maaf. Dan kami memastikan tidak akan ada lagi yang akan menggunakan kekuatan ilmu hitam. Jika kalian mencari keadilan, sudah cukup biarkan desa Sukarasa hidup dalam kedamaian. Setelah selesai doa, pocong-pocong itu pelan-pelan menghilang, meninggalkan bau bunga melati yang menyengat. Warga yang menyaksikan kejadian itu menghela napas, meskipun perasaan takut masih membayangi mereka. Ustadz Saleh kemudian mengumpulkan warga di balai desa. Ia membaca surah pengakuan dari Pak Dharma dan Pak Surya sekaligus, menceritakan penjelasan dari Mbah Prawiro. Ia menekankan meninggalkan dendam dan ambisi yang berlebihan, serta berjanji akan melarang praktek atau ilmu hitam di desa Sukarasa. Pohon beringin yang kita tanam di makam mereka itu akan menjadi simbol pengingat, kata Ustadz Soleh, bahwa memaafkan jauh lebih baik daripada ambisi dan hanya sekedar dendam. Desa Sukarasa perlahan kembali hidup normal. Namun ketika malam datang, warga yang melintasi pemakaman masih merasakan hawa dingin dan merinding, seolah-olah Mbah Sarbin dan Mbah Radmi masih mengawasi dari kejauhan, memastikan pesan mereka tidak pernah dilupakan. Setelah kejadian yang mengguncang desa dan penampakan pocong yang misterius, desa Sukarasa masih bergelut dengan ketakutan dan kegelapan yang tertinggal. Meskipun pocong-pocong itu sudah menghilang, ketegangan masih menguasai setiap sudut desa Sukarasa. Tidak pernah bisa melupakan malam-malam penuh teror yang mencekam. Mereka pun, dan meskipun banyak yang berusaha melanjutkan hidup, rasa takut itu tetap mengintai. Pada suatu hari, Ustadz Soleh, seorang ulama yang dihormati di desa, datang ke rumah Pak Dharma. Ia merasa ada yang tidak beres dan merasa perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat berada di dalam rumah Pak Dharma, yang kini terbengkalai dan tampak sepi, Ustadz Soleh merasa ada sesuatu yang masih tersisa di sana. Dengan hati-hati ia memeriksa seluruh rumah. Di dalam lemari tua di ruangan tengah, Ustadz menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Setelah membuka kotak itu, ia terkejut mendapati sebuah jimat tua yang terbuat dari logam hitam. Jimat itu terlihat dipenuhi dengan simbol-simbol gaib yang tidak dikenal dan aura gelap yang menyelimutinya, membuat bulu kuduknya merinding. Ustadz Saleh merasa seolah-olah ada kekuatan jahat yang sedang memancar dari jimat tersebut. Ini pasti peninggalan dari praktek-praktek santet yang mereka lakukan, pikirnya seraya menyadari bahwa jimat itu bukan hanya bukti kejahatan mereka, tapi juga sebuah kunci dari kutukan yang telah menghantui desa. Dengan gemetar Ustadz Saleh menaruh jimat itu dalam tasnya dan segera menuju rumah Pak Surya. Di sana ia menemukan lebih banyak lagi petunjuk atau jimat serupa yang tersembunyi di ruang bawah tanah rumah Pak Surya. Jimat-jimat ini membawa energi gelap dan lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Ustadz Saleh tahu bahwa ini bukan hanya seolah kedua calon kepala desa yang telah mati. Kutukan yang mereka tinggalkan bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan doa biasa. Desanya sudah terperangkap dalam cengkraman energi hitam, dan jika tidak segera ditangani, seluruh desa akan hancur. Ustadz Saleh tidak bisa bekerja sendirian. Ia menghubungi beberapa teman seprofesinya, ulama dan ahli ruqyah, untuk membantu membersihkan desa dari kutukan tersebut. Bersama mereka, Ustadz Saleh mengadakan ruqyah massal, doa dan ritual pembersihan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh warga desa. Malam itu warga berkumpul di masjid untuk doa bersama, sementara Ustadz Saleh memimpin acara ruqyah, merapalkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir kekuatan jahat yang menghantui desa Sukarasa. Di masjid itu mencekam, warga merasakan hawa dingin yang tidak biasa.
dan suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut ruangan. Namun ketika Ustadz membacakan doa terakhir dengan suara lantang, angin yang berderu tiba-tiba berhenti dan suasana di Masjid Sukarasa mulai tenang. Ada sesuatu yang mulai berubah, ucap Ustadz Soleh lega. Namun kita belum tentu sepenuhnya aman. Kita harus bersatu untuk melindungi desa ini. Sementara itu di desa lain, Mbah Prawiro yang merasa bertanggung jawab atas nasib desa sedang mempersiapkan ruatan. Ruatan adalah tradisi Jawa untuk mengusir roh jahat dan kutukan. Dan Mbah Prawiro merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menggelar acara wayang kulit sebagai bagian dari ritual penyucian desa dengan bantuan para dalang. Mbah Prawiro menyiapkan sebuah pertunjukan wayang kulit yang diadakan di halaman balai desa. Malam itu langit desa Sukarasa dipenuhi dengan gemerlap lampu dari obor dan layar besar dibentangkan untuk pertunjukan wayang. Suara gamelan menggema menciptakan suasana sakral dan magis. Namun yang membuat pertunjukan ini begitu khusyuk adalah bahwa wayang-wayang ini yang dimainkan tidak hanya mewakili cerita-cerita legenda, tapi juga kisah tentang kejahatan yang ditinggalkan oleh Santet Padharma dan juga Pasurya. Dalam pertunjukan itu, sang dalang menggambarkan pertempuran antara kekuatan baik dan jahat dengan karakter-karakter yang jelas mewakili dua calon kepala desa yang telah terikat dalam dosa mereka. Memohon kepada leluhur dan juga para penjaga desa untuk mengusir kekuatan yang jahat. Setiap wayang melakukan pembersihan, warga desa pun ikut berdoa supaya desa mereka dibebaskan dari kutukan. Paginya desa Sukarasa menjadi lebih tenang, meskipun beberapa warga masih merasakan ketegangan. Udara lebih tenang dan juga cerah. Mbah Prawiro dan juga Ustadz Soleh mengadakan pertemuan. Sudah berhasil menghilangkan kutukan itu. Upacara tadi malam memberikan kita harapan, ucap Mbah Prawiro. Namun tetap saja kita harus hati-hati. Desa ini telah melalui masa-masa gelap dan kita harus menjaga agar kekuatan jahat tidak kembali lagi. Ustadz Soleh menjawab, iya, kita harus banyak-banyak berdoa dan menjaga kesucian hati. Ini adalah ujian bagi kita semua. Desa Sukarasa kembali pulih, namun yang lebih sensitif masih merasa bahwa sesuatu yang tidak nampak masih mengawasi mereka. Namun mereka tahu satu hal dengan pasti, desa ini telah melalui ujian yang mengerikan, dan hanya dengan kebersamaan dan keyakinan pada kebaikan mereka bisa menjaga kedamaian. Dan sekarang mereka rasakan, dan meskipun kehidupan menjadi layak dan normal, desa ini akan selalu mengingat peringatan yang akan datang di masa lalu, bahwa kejahatan dan ambisi yang tidak terkendali akan selalu meninggalkan jejak yang sulit untuk dihapus. Dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih untuk para sahabat yang sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Dan sekali lagi terima kasih.